Bagaimana kalau kita ngasih jalan? Tadinya ada orang minta jalan sama kita, kita nggak tahu dipakai apa, ya. Ternyata dipakai maksiat. Bagaimana hukumnya kita yang ngasih jalan? Yang pertama, segala sesuatu kalau kita nggak tahu tidak ada hukumnya, tapi wajib kita untuk cari tahu. Sehingga sebelum ngasih itu harus ditanya, buat apa? Oh, buat kontrakan. Kemudian ntar kontrakan ke depannya ada aturannya ndak? Kaplingannya itu bagaimana? Karena biasanya kalau kontrakan kan tanda tanya. Saya mau ngasih, cuma syaratnya tolong tidak boleh ada laki-laki perempuan di tempat ini. Artinya kalau sekadar cuma datang sejalan apa-apa. Cuma kalau sampai nongkrong saya tidak mau. Kenapa? Saya belum kuat dengan api neraka. Api dunia saja saya tidak kuat, apalagi sama api neraka. Kata Nabi, siapa menunjukkan? Ini kita bukan menunjukkan lagi, memberikan fasilitas. Kalau sudah terjadi bagaimana? Kita datangi kepala kontrakannya yang punya tempatnya. Maaf, kok saya lihat sekarang ini sebagian orang juga ngadu kepada saya, kok kadang-kadang laki perempuan ngumpul jadi satu. Bahkan naudzubillah min dzalik pacaran di sana. Bahkan saya khawatir lebih daripada itu. Jadi sekarang gini, saya akan tetap buka kalau aturannya ketat. Ada aturan laki perempuan tidak boleh di sini. Tapi kalau tidak, maaf sekali lagi, saya tutup jalan ini. Ya. Kenapa? Agar kita tidak dapat akses masuk neraka lewat ngasih jalan. Ya. Tapi kalau jalannya dipakai ibadah, dipakai untuk pesantren, dipakai majelis, kasih selebar-lebarnya. Butuh berapa ustadz, kiai butuh berapa, ulama butuh berapa. Kenapa? Karena setiap jalan itu dipakai oleh beliau saja, itu pahalanya ngalir sama kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Apalagi ntar dipakai majelis, setiap orang motor lewat, mobil lewat, kaki-kaki orang lewat, itu pahalanya ngalir terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Apalagi ustadz butuh tanah, kemudian butuh bangunan, kita bantu, itu terus akan mengalir. Sampai Al-Fagir, saya punya ustadz beberapa kali, Al-Fagir selalu ditekankan, banyak orang zaman sekarang ini suka membangun masjid, suka membangun musola, tetapi kalau untuk membangun majlis, bangun pesantren itu kadang-kadang kurang semangat. Padahal kata beliau, kalau bangun masjid musola itu nilainya akan dihitung besar kalau dipakai sholat. Tapi kalau pesantren, kalau majelis taklim, itu bukan cuma dipakai sholat, itu dipakai belajar ilmu agama. Bahkan berapa banyak orang yang hadir majelis taklim, sebelumnya itu orang nggak tahu agama, bahkan ahli maksiat. Setelah hadir majelis taklim, dia jadi baik, jadi berhijrah. Setiap hijrah kebaikan yang dilakukan akan mengalir kepada orang yang memberikan jalan, memberikan bangunan, memberikan akses kebaikan tersebut. Apalagi pesantrennya bukan cuma dipakai untuk belajar agama saja, dipakai untuk menghafal Quran. Setiap orang yang belajar dapat pahala. Setiap satu huruf yang diucapkan dapat kepada kita. Makanya kalau bisa, kalau ada kesempatan-kesempatan yang seperti itu, kita masuk. Dan jangan pernah melihat, saya ngasihnya cuma sedikit, ustadz saya ngasihnya nggak banyak. Allah tidak pernah melihat banyak besarnya. Yang Allah lihat adalah bagaimana keikhlasan kita. Bahkan Habib Al-Haddad dalam kitab Nasihat Dunia mengatakan, orang bersedekah 2 dirham bisa mengalahkan 1000 dinar. Ini 2 dirham sama 1000 dinar, itu mata uangnya sudah beda jauh. 2 dirham sama 1000 dinar itu sudah beda. Apalagi ini 1000 dinar. Kata Imam Haddad, 2 dirham sedekah orang ini bisa mengalahkan 1000 dinar. Kenapa? Beliau jelaskan, orang yang nyumbang 2 dirham itu dia punya harta cuma 4 dirham. Hakikatnya dia bukan nyumbang 2 dirham, tapi nyumbang separuh daripada hartanya. Tapi orang yang menyumbang 1000 dinar, dia ini punya uang 10.000 dinar. Sehingga dia nyumbang itu bukan banyak sebetulnya, cuma 10% daripada hartanya. Sehingga 2 dirham di hari kiamat pahalanya lebih besar daripada 1000 dinar. Artinya kalau ada akses jalan, bisa kita membantu perjuangannya ustadz, kiai, ulama dalam pesantren, masjid, musola, majelis taklim, masuk. Tidak usah lihat berapa yang kita berikan, karena Allah tahu dengan kadar kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.